Hai Sobat Alam, selamat bertemu lagi dengan channel Jaya Guru Adventure. Ini adalah lanjutan kisah perjalanan kami saat turun dari Gunung Gede di tahun 1988. Kami bertiga, Andrianus, Umara, dan Denny yang masih bersekolah, terlibat dalam urusan yang belum saatnya mengenal benda-benda goib atau jimat yang akhirnya menyiksa perjalanan kami. Sebelum mengikuti kisah ini, teman-teman bisa melihat link dengan judul Jimat Maut dari Jalur Misterius yang pernah saya upload beberapa waktu yang lalu. Saatnya kisah ini dimulai. Kami tidak berlama-lama untuk menikmati pemandangan yang luar biasa di puncak Gunung Gede, karena waktu liburan sekolah sudah di akhir pekan. Lepas asar, kami satu demi satu menuruni lereng puncak dengan hati bangga. Terbayang besok saat bertemu dengan teman sekelas, dapat bercerita dengan gagahnya di depan mereka. Lereng Gunung Gede banyak ditumbuhi bunga abadi atau Edelweiss yang kala itu sedang mekar. Andrianus mulai memetik beberapa tangkai dan dimasukkan ke dalam kerilnya. Umara dan Denny berjaga dari segala kemungkinan. Memang naas saat memetik bunga terakhir. Sekelompok orang yang hendak naik melihat dan berteriak keras. Kami bertiga terkejut. Andri dengan sigap melompat dari tangkapan seorang yang menarik tasnya. Umara mencoba menghalangi jalan para pendaki lain agar Andri dapat berlari. Rupanya rombongan pendaki mereka cukup banyak, seperti serdadu berpakaian mahasiswa. Denny melihat seseorang mencekal jaket Andri dan Umara. Mereka sempat meronta dari kepungan pendaki itu. Andrianus mencoba melawan dengan menabrak seorang yang menghalangi jalan. Akibatnya, karena jalan itu sempit dan terjal, kelompok pendaki itu terjatuh. Kesempatan itu digunakan kami bertiga untuk melewati pasukan mahasiswa yang menghalangi. Kami terus berlari turun, menyeret keril. Sepanjang jalur, beberapa pendaki yang kami temui di tanjakan setan seperti terheran-heran melihat kami berlari turun seperti dikejar setan. Mereka menepi dan takut tertabrak karena sangat berbahaya di tanjakan rantai yang terjal. Kami turun, mereka naik, pasti beresiko bila bertabrakan. Kami terus menyeret langkah mengikuti setapak jalan yang bercabang-cabang. Hari semakin senja, kabut gunung mulai mencukupi pucuk-pucuk pohon, terus merambat ke dahan hingga jalan setapak yang kami lalui. Kabut melayang rendah menutupi setapak jalan yang entah kemana. Andri yang berjalan lebih dulu menghentikan langkah. "Kita di mana?" ucap yang keluar pertama kali. Napasnya tersengal-sengal, menghembuskan kepulan-kepulan asap karena bekunya udara gunung. Umara dan Denny mengeluarkan senter untuk menerangi jalan yang berkabut. Umara kini menjadi leader, diikuti Andri dan Denny. Kami terus mengikuti arah senter. Tak ditemukan pendaki lain yang berpapasan. Kami mulai was-was. Jalan semakin sepi. Tak ada suara apapun. Bahkan angin dan suara ranting dedaunan begitu kaku. Peristiwa malam kemarin saat tersesat masih membekas dalam ingatan mereka. Jika benar jalan ini, tentu tak akan lama lagi kami sampai di kandang badak. Tapi setelah terus berjalan, kami tak menemukan kandang badak, yang ada hutan semakin sunyi. Kami bertiga terhenti saling diam. "Ini seperti jalan kemarin malam," ujar Umara sambil menyorotkan senternya. Kami bertiga sadar bahwa kami tersesat dan memasuki jalan kemarin. Kami memutuskan untuk terus berjalan. Sayup-sayup terdengar suara.
Kami semakin bersemangat. Pasti itu shelter kandang badak, pikir kami bertiga. Tak jauh di depan kami, tampak lampu-lampu cempor dan batang obor menerangi. Umara semakin mempercepat langkah. Beberapa kios terbuat dari batang bambu, banyak berjajar. Cukup ramai suasananya. Kami pikir mungkin ini kandang badak. Beberapa orang yang berpapasan tak menghiraukan kedatangan kami. Seakan tak melihat, kembali kami disuguhkan pemandangan suasana keramaian pasar malam. Kami berjalan perlahan dan mendekati salah satu orang yang sedang duduk. "Pak, permisi, mau tanya, jalan ke kandang badak kemana ya?" Bapak itu tak menjawab, hanya menunjuk ke arah jalan. Kami terus mengikuti arah yang ditunjuk. Selang beberapa lama, kami bertemu lagi dengan seorang yang berjalan ke arah kami dan menanyakan lagi arah menuju kandang badak. "Di pasar," ucap bapak itu. "Belilah sesuatu di sana." Lalu orang itu bergegas pergi. Ada yang aneh pada telapak kakinya. Ya, telapak kaki yang aneh. Jari kakinya berlawanan. Tidak sepertinya. Kami lantas kembali lagi ke pasar itu. Umara lalu menanyakan harga tembakau yang sudah terbungkus. Orang itu mengangkat tangan dengan satu jari. Umara memberikan 100 rupiah uang logam. Setelah bertransaksi, kami segera berjalan lagi. Beberapa orang nampak mulai memperhatikan kami satu persatu. Orang-orang itu mulai mengikuti jalan di belakang kami. Denny yang berjalan di belakang nampak risih diikuti. Semakin lama semakin banyak. Andri mencolek Umara. Ia rupanya agak takut setelah menengok ke belakang. Bentuk-bentuk makhluk aneh terus mengikuti langkah. Denny terdengar membaca istighfar berkali-kali. Umara terus berjalan. Ia yang lebih fasih nampak melantunkan beberapa ayat Al-Quran yang ia bisa. Beberapa makhluk yang mengikuti terdengar mendengus keras. Denny merasa ransel yang dibawa terkadang berat, kemudian ringan, seperti ada sesuatu yang menahan. Umara yang berjalan di depan tiba-tiba berhenti. Ia tak melihat jalan setapak lagi, hanya ada batu dan tebing di depannya. "Celaka, habislah kita dimakan hantu," teriak Andri cemas. Bertiga kami lantas duduk menghindari pandangan makhluk aneh itu. Denny mengisyaratkan kedua temannya untuk duduk bersila dan menarik napas panjang. Ia masih ingat pelajaran dari guru olah kanuragan untuk mengusir roh-roh jahat. Temannya mengikuti dengan mengatur napas panjang, menahan di perut. Badan kami lantas bergetar, mengeluarkan energi dari dalam tubuh. Ini adalah olah kanuragan tingkat dasar. Energi yang keluar dari dalam tubuh seolah membungkus kulit kami, berpendar-pendar, seakan perisai yang mengurung dari serangan hantu. Pelan-pelan dengusan napas yang menyeramkan hilang, dan satu persatu makhluk yang mengikuti kami lenyap. Setelah dirasa cukup aman, kami serentak berdiri dan bernapas lega. Gangguan-gangguan itu sudah lenyap. Udara dingin gunung mulai terasa. Dedaunan dan ranting mulai nampak bergoyang. Dari salah satu bukit seperti ada kilatan cahaya senter. Andri berteriak memberi tanda. Ada sautan balasan. Kami lantas bergegas menuju suara itu. Seseorang di atas terus menyorotkan senter. Pelan-pelan kami dapat menemukan jalan setapak. Dengan dibantu kelompok pendaki itu, kami sampai di shelter kandang batu. Kelompok pendaki itu kenapa ada di cerukan lembah? Kami serentak menjawab, tersesat. Bermalam di shelter kandang batu seakan mengulang peristiwa kemarin malam, di mana di sini bertemu seorang lelaki misterius yang membawa ke pasar goib dan meninggalkan kami bertiga di sana hingga ditemukan dan ditolong kelompok pendaki lain di antara jalur tanjakan rantai dan jalur kawah. Artinya kami belum pernah melewati shelter kandang badak
saat berangkat, dan sekarang saat turun. Keempat orang pendaki yang telah menolong kami akan meneruskan dan bermalam di kandang badak. Perjalanan turun masih cukup jauh, sedangkan senter kami sudah mulai redup. Yang masih tersisa hanya lampu badai. Jika kami bermalam lagi di kandang batu, sepertinya tak mungkin karena waktu liburan kami sudah berakhir dan esok pagi sudah kembali ke sekolah. Akhirnya kami memutuskan untuk turun malam ini juga. Adrianus kali ini memimpin di depan, diikuti Denny dan Umara. Untungnya malam ini cuaca cukup baik. Bintang terlihat sesekali dari pucuk-pucuk pohon yang menjulang tinggi. Semua berjalan lancar sampai melewati shelter air panas. Sambil berjalan, Andri menanyakan tembakau yang dibeli Umara di pasar itu. Umara pun baru teringat. Mereka sejenak berhenti untuk merokok. Umara mengeluarkan tembakau yang tadi dibeli. Kami bertiga kemudian melinting tembakau itu dengan daun kawung satu persatu. Sambil mengisap tembakau itu, tak henti-hentinya kami bercerita peristiwa yang terjadi. Kadang kami tertawa keras. Setelah beristirahat sejenak, kami melanjutkan perjalanan untuk terus turun. Sebelum terang, berharap saat masih gelap tak ada petugas yang memeriksa barang bawaan kami, karena beberapa tangkai Edelweiss masih tersimpan dalam tas Andri. Tak lama lagi kami akan sampai di shelter Batu Kukus. Beberapa langkah di depan shelter, tampak seorang tengah berdiri. Kami merasa tak nyaman melihat orang yang berdiri itu. "Baru turun, Dek," ucap orang itu dengan suara berat. "Ya," jawab kami hampir serempak. "Jangan turun sekarang. Tunggu matahari terbit," ucap orang itu lagi. "Besok harus sekolah, Pak," sahut Andre. Orang itu terdiam. Diam-diam Denny memperhatikan orang misterius itu. Seperti sama saat ditemui kemarin malam di kandang batu. "Sudah dapat batu alinya," kata orang itu memandang Umara. Umara terdiam. Ia seperti pernah melihat bapak ini. "Jangan dibawa, kembalikan saja," ujar orang itu. "Kembalikan semua yang dibawa," sahut orang itu lagi. Denny mulai bersiaga. Ia mulai menarik napas dalam-dalam dan memusatkan pada perutnya. Apapun yang terjadi, ia harus melawan makhluk ini dalam hati. Sambil membaca ajian yang pernah dipelajari, Denny menghembuskan napasnya ke seluruh tangan, badan, dan kakinya. Umara membaca beberapa ayat suci Al-Quran yang ia hafal. Orang misterius itu terdiam seketika. Kami terus melewati orang aneh itu dengan cepat. Andri yang kini berjalan di depan mempercepat langkah setengah berlari. Beberapa makhluk aneh nampak berjajar di kanan kiri jalan. Kami tak menghiraukan dan terus berjalan walau kaki terasa berat. Umara tak putus-putusnya membaca ayat-ayat Al-Quran yang ia tahu. Denny terus mengalirkan hawa napasnya ke sekujur tubuh sambil berjalan. Terkadang ia menoleh ke belakang, di mana makhluk-makhluk aneh terus mengejar bagai vampir. Adrianus yang berjalan di tengah tiba-tiba berhenti. Ia mengeluarkan beberapa tangkai Edelweiss dan melemparkannya satu demi satu sambil berteriak-teriak. Umara mencoba menenangkan dan menarik tubuh Andri. Wajahnya tampak pucat dan tegang sambil terus berjalan, walau kini merayap setapak demi setapak. Kami terus meniti turun di jalan setapak. Makhluk-makhluk aneh itu terus mengurung kami. Denny mengeluarkan sabuk merah yang ia pakai dengan mengibas-ngibaskannya ke sana kemari. Beberapa makhluk seperti terganggu dan mulai mundur. Ini adalah pertarungan pertama kali melawan makhluk aneh. Umara terus melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Teror sepanjang jalan itu terhenti ketika kami mulai memasuki pos Panyangcangan. Ada 3 tenda yang berdiri di situ. Kami akhirnya membuka camp di situ. Waktu sudah menjelang subuh.